Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Untuk mengawali saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian dari PKJ nomor 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Firman Tuhan yang akan kita bersama renungkan di
didasarkan pada kitab Yosua pasal yang keempat ayat 5 dan yang ke-6. Yosua pasal 4 ayat 5 dan ke-6. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya hal ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Demikianlah firman Tuhan." Sebuah pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengapa bisa demikian, sahabat? Karena dari apa yang telah kita lalui, kita bisa mendapatkan pembelajaran yang berharga. Pembelajaran yang akan sangat bermanfaat bila mana di masa yang akan datang kita menjumpai suatu peristiwa yang kurang lebih sama atau berkaitan dengan yang pernah kita alami. Bukankah begitu selama ini kita di dalam menjalani kehidupan? Dari pengalaman-pengalaman yang lalu, pengalaman-pengalaman yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sedih, yang membuat kita berjuang, yang membuat kita nyaman, semuanya adalah guru terbaik bagi kita di dalam menjalani hari esok. Namun, agar suatu pengalaman itu dapat menjadi guru terbaik, syaratnya adalah kita harus mau belajar dari peristiwa tersebut, dan pastinya bisa melewati peristiwa yang kita jadikan sebagai pengalaman itu. Mengambil maknanya, mengerti maksud dan kehendak Tuhan di sana, serta membawa pengalaman itu sebagai proses pendewasaan bagi kita. Kalau kita tidak mampu melewati peristiwa-peristiwa seperti itu, apalagi tidak mau belajar dari peristiwa itu, maka sia-sialah perjalanan hidup yang telah kita lalui, sahabat. Hidup kita akan berlalu begitu saja tanpa ada proses pertumbuhan, pematangan, dan juga perkembangan diri kita. Bacaan kita hari ini mengajak kita belajar dari kisah Yosua. Di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel yang menyeberang lewat sungai Yordan membuat suatu tugu dari 12 batu, yang mana maksudnya adalah tugu dari 12 batu itu merupakan simbol dari 12 suku bangsa Israel. Tugu dari batu tersebut dibangun untuk menjadi tanda peringatan bahwa Allah telah menolong bangsa itu dan membuat mujizat dengan memutus air sungai Yordan agar bangsa Israel dapat melewati sungai Yordan tersebut. Dengan dibangunnya tugu itu sebagai sebuah simbol peringatan, maka pengalaman bangsa Israel ditolong oleh dan disertai oleh Allah menjadi terkristal, dapat diingat selalu dan bahkan bisa menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya yang melihat dan mau belajar dari tugu peringatan itu. Mereka mendapat pesannya bahwa Allah nenek moyang mereka juga akan senantiasa menyertai mereka selama-lamanya. Pengalaman hidup itu memang sangatlah berharga, sahabat. Termasuk pengalaman hidup kita saat-saat ini, di mana kita diperhadapkan pada berbagai macam pergumulan. Yang masih proses pendidikan, kita diajak untuk terus bertumbuh, belajar, mendapatkan ilmu sebanyak mungkin dan pengalaman dalam kehidupan. Yang sudah mulai beranjak dewasa, mulai diajak untuk hidup mandiri, kita mulai mengelola diri kita. Kita mulai mencari tabungan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, dan kita mulai memikirkan hal-hal yang lebih besar bagi masa depan kita. Bagi sahabat-sahabat yang sudah memasuki usia senior, lanjut usia, kita juga diperhadapkan pada pergumulan dengan keterbatasan fisik, dengan berbagai macam sakit penyakit yang mulai mendekati tubuh kita, dan bahkan kita diajak untuk memikirkan dan juga mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang sedang kita alami ini dan apa yang sedang kita pikirkan ini dapat semuanya kita pelajari dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Pengalaman itu adalah bekal yang berharga
bagi kehidupan kita di hari esok. Jika kita mampu melewati masa-masa sulit yang lalu hari ini, maka dari itu di masa yang akan datang kita pasti juga mampu melewati perjalanan hidup kita itu. Maka dari itu sahabat, janganlah kita patah semangat untuk memperjuangkan hidup kita, memperjuangkan kehendak Tuhan, dan menjadikan diri kita umatnya yang dikasihinya. Selamat berproses, selamat bertumbuh bersama dengan Tuhan, dan biarlah kita semua boleh menikmati damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan dan perjalanan sehari-hari kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan. Peristiwa demi peristiwa Tuhan izinkan untuk kami alami dan kami lewati. Tuhan pula yang memimpin, menyertai, dan memberkati kami di dalam setiap perjuangan perjalanan langkah hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap anugerah, berkat, dan pemeliharaan serta pimpinan Tuhan tersebut. Kami bersyukur dan berterima kasih juga karena melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa betapa berharganya pengalaman hidup yang sudah Tuhan berikan yang telah kami lewati. Kami berharap biarlah Tuhan juga menolong kami seperti yang kami alami di masa-masa yang akan datang. Biarlah kami boleh menyerahkan masa depan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Dan izinkanlah kami untuk membawa pergumulan-pergumulan hidup kami secara pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin, kami percaya berkat pemeliharaan Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Pimpinan Roh Kudus yang membersamai kami, memberi kekuatan, memberi semangat di dalam kami menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan. Begitu juga Roh Kudus mengingatkan kami sebagai umat Tuhan untuk terus menjalin relasi yang dekat dan juga berbakti kepada Tuhan serta bertumbuh menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan aktivitas kami pada hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.